Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berlian Dea Basuki dengan NIM 31401800041. Di sini saya akan membacakan jawaban saya, yaitu akuntansi keuangan pemerintah di UTS saya. Saya ke bagian akuntansi persediaan, yaitu laporan perubahan saldo anggaran lebih atau dikenal dengan perubahan SAL. Nah, pengertiannya sendiri adalah menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasi. Untuk berikut jurnal perpetual dan juga jurnal periodik dari perubahan SAL tersebut. Sebelumnya, saya akan menampilkan soal dari perubahan SAL. Baik, untuk pada tanggal 1 Januari 2019, yaitu jurnal periodiknya tidak ada jurnal perpetualnya juga tidak ada jurnal, saldo awalnya yaitu 4 ring dikali 20.000 menjadi totalnya 80.000. Nah, berikut tadi yang sudah saya katakan, yaitu jurnal periodiknya tidak ada jurnal, maka perpetualnya juga tidak ada jurnal. Lalu pada tanggal 15 Januari 2009, perusahaan membeli 20 rim dengan harga 25.000 menjadi totalnya 50.000. Jurnal perpetualnya yaitu pada tanggal 15 Januari 2019, persediaan kertas pada kas pada bendahara pengeluaran yaitu totalnya Rp500.000. Untuk jurnal periodiknya pada tanggal 15 Januari 2019 yaitu persediaan kertas pada kas pada bendahara pengeluaran yaitu sebesar Rp500.000. Selanjutnya yaitu pada tanggal 4 Februari 2019 perusahaan memakai 10 rim. Ini karena menggunakan metode FIFO, kita mengambil dari tanggal 1 Januari 2019 dan juga 15 Januari 2019, yaitu 4 rim dengan harga 20.000 menjadi total 80.000, dan juga pada tanggal 15 Januari 2019 itu totalnya 6 rim dengan harga 25.000 dengan total 150.000. Jadi kedua itu total yang digunakan menjadi 230.000. Untuk jurnal perpetualnya pada tanggal 4 Februari 2019 yaitu beban persediaan pada persediaan kertas menjadi sebesar 230.000. Untuk jurnal periodiknya pada tanggal tersebut tidak ada jurnal karena di sini disebutkan perusahaan memakai, maka dari itu tidak ada jurnal. Untuk selanjutnya yaitu pada tanggal 20 Februari 2019 perusahaan membeli 25 rim dengan harga 26.000, totalnya menjadi 650.000. Jurnal perpetualnya persediaan kertas pada kas di bendahara pengeluaran sebesar 650.000. Untuk jurnal periodiknya yaitu persediaan kertas pada kas di bendahara pengeluaran sama sebesar 650.000. Lalu pada tanggal 15 Maret 2019 yaitu perusahaan memakai sebanyak 10 rim pada tanggal tersebut yaitu dengan harga 25.000, totalnya menjadi 250.000. Untuk jurnal perpetualnya beban persediaan pada persediaan kertas yaitu sebesar 250.000. Untuk jurnal periodiknya karena perusahaan itu memakai, jadinya jurnal periodiknya itu tidak ada jurnal. Selanjutnya pada tanggal 4 April 2019 perusahaan memakai 5 rim diambil dari sisa persediaan pada tanggal 15 dan 20. Pada tanggal 15 Januari 2019 itu 4 rim dengan harga 25.000, jadinya totalnya itu 100.000. Dan pada tanggal 20 Februari 2019 itu 1 rim dengan harga 26.000, totalnya menjadi 26.000. Total yang digunakan semuanya itu menjadi 126.000. Untuk jurnalnya perpetual pada tanggal 4 April 2019 itu beban persediaan pada persediaan kertas yaitu sebesar 126.000. Untuk jurnal periodiknya tidak ada jurnal karena di sini perusahaan itu memakai. Selanjutnya pada tanggal 22 April 2019 perusahaan memakai 3 rim. 3 rim kita ambil dari tanggal 20 Februari 2019 yaitu dengan harga 26.000, totalnya menjadi 78.000. Untuk jurnalnya pada tanggal 22 April 2019 beban persediaan pada persediaan kertas sebesar 78.000. Untuk jurnal periodiknya yaitu tidak ada jurnal karena kalau perusahaan itu memakai pasti metode periodiknya itu tidak ada jurnal. Nah, untuk selanjutnya 7 Mei 2019 perusahaan membeli sebanyak 10 rim dengan harga 25.000, totalnya menjadi 250.000. Untuk jurnal perpetualnya yaitu persediaan kertas pada kas di bendahara pengeluaran sebesar 250.000. Untuk total
Untuk jurnal periodiknya pada tanggal tersebut yaitu persediaan kertas pada kas di bendahara pengeluaran sebesar 250.000. Pada tanggal 23 Mei 2019, perusahaan membeli lagi sebanyak 10 rim dengan harga 27.000, totalnya menjadi 270.000. Untuk jurnal perpetualnya pada tanggal 23 Mei 2019 yaitu persediaan kertas pada kas di bendahara pengeluaran sebesar 270.000. Untuk jurnal periodiknya yaitu pada tanggal tersebut persediaan kertas pada kas di bendahara pengeluaran yaitu sebesar sama 270.000. Untuk tanggal 13 Juni 2019 itu perusahaan memakai sebanyak 15 rim dan diambilkan dari saldo pada tanggal 20 Februari 2019 yaitu 15 rim dengan harga 26.000, totalnya menjadi 390.000. Untuk jurnalnya, jurnal perpetualnya yaitu 13 Juni 2019, jurnal perpetualnya yaitu beban persediaan pada persediaan kertas sehingga totalnya menjadi 390.000. Untuk jurnal periodiknya tidak ada jurnal karena perusahaan itu memakai, jadinya untuk jurnal periodik itu tidak ada jurnal karena kan perusahaan itu memakai. Lalu selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2019 yaitu perusahaan memakai kertas 10 rim diambil dari saldo tanggal 20 Februari 2019 yaitu 6 rim dengan harga 26.000, totalnya menjadi 156.000. Dan pada tanggal 7 Mei 2019 yaitu 4 rim dengan harga 25.000, totalnya menjadi 100.000. Jadi total yang digunakan menjadi 256.000. Untuk jurnal perpetualnya yaitu tanggal 25 bulan 7 2019, beban persediaan pada persediaan kertas totalnya yaitu 256.000. Untuk periodik sekali lagi karena perusahaan ini memakai jadinya tidak ada jurnal. Lalu untuk total beban Lalu selanjutnya kita akan menghitung total beban persediaan pada metode perpetual. Karena beban jadi apa yang sudah kita pakai itu termasuk beban. Yang pertama, kita memakai pada tanggal 4 Februari 2019 sebesar 230.000, lalu ditambah pada tanggal 15 Maret 2019 sebesar 250.000, lalu ditambah dengan pada tanggal 4 April 2019 sebesar 126.000 dan ditambah pada tanggal 22 April 2019 sebesar 78.000 dan ditambah pada tanggal 13 Juni 2019 sebesar 390.000 dan ditambah pada tanggal 25 Juli 2019 sebesar 256.000. Jadi total keseluruhan beban yaitu sebesar 1.330.000. Lalu selanjutnya kita akan menghitung total beban persediaan metode periodik dengan rumus yaitu nilai persediaan awal ditambah nilai pembelian dikurangi jumlah persediaan akhir dikalikan dengan harga beli. Nominalnya yaitu 80.000 ditambah 500.000 ditambah 650.000 ditambah 250.000 ditambah 270.000 dan juga dikurangi 6 dikali 25.000 dan ditambah 10 rim dikalikan dengan 27.000 yaitu menjadi 1.750.000 dikurangi dengan 420.000 sehingga menjadi 1.330.000. Itu didapat dari data soal persediaan yang awal tadi. Jadi metode perpetual dan periodiknya itu balance. Lalu selanjutnya adalah kita menghitung jumlah persediaan akhir dengan rumus jumlah persediaan awal ditambah jumlah pembelian dikurangi jumlah pemakaian. Kita menghitung banyaknya rim atau unit pada data tabel soal akuntansi persediaan yang di awal tadi, yang sini, yaitu 4 unit atau 4 rim ditambah 20 unit atau 20 rim ditambah 25 unit ditambah 10 ditambah 10 unit dengan dikurangi jumlah pemakaiannya yaitu 10 ditambah 10 ditambah 5 unit ditambah 3 unit ditambah 15 unit ditambah 10 unit sehingga menjadi 69 unit dikurangi jumlah pemakaiannya tadi totalnya 53 unit sehingga total keseluruhan yaitu 16 unit. Itu yang artinya 16 unit itu yang perusahaan miliki. Sekian presentasi dari saya, Brilianti Abi Basuki dengan NIM 31401800041. Selebihnya
Saya pribadi meminta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya pribadi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.